الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Imam Abu Syuja atau Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Terakhir sampai di sujud sahwi ya, terakhir. Kemudian afwan bukan sujud sahwi. Iya betul, soalnya sujud sahwi ya. Sini saat ya. Ya, sebentar. Kita baca dari awal, dari sebelum sujud sahwi. Antum geser ke atas lagi tadi ya, apa-apa. Ya, matanya. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi min rakaat. Antum kasih judulnya. Ininya, apa namanya? Tadi. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi min rakaat bana ala yaqin wa huwa al-aqall wa sajada lis-sahwi. Ini bab tentang sujud sahwi kemarin sudah kita bahas. Jika idza syakka fi adadi ma atabihi min rakaat, jika ada keraguan dengan jumlah rakaat bana alal yakin, maka dibangun di atas keyakinan, wahwal akal, yaitu adalah paling sedikit. Jika ragu 3 atau 4 misalnya, maka yang yakin adalah 3, dan itu bunya alal akal wa sajada lisahwi, maka sujud sahwi. Lanjut lagi di halaman bawahnya aja. Wa sujud sahwi sunnatun wa mahaluha qabla salam, ini juga sudah kita bahas. Sujud sahwi hukumnya sunnah ya. Kenapa sunnah? Kita lihat taklilnya saya Al-Bukhari nomor 1, li'annahu lam yusra' li tarki wajibin, karena sesungguhnya sujud sahwi itu tidak disyariatkan disebabkan karena meninggalkan kewajiban. Berarti ini jabirun lima la yujib atau lima la li ghairil wajib gitu ya. Jabir li ghairil wajib ini adalah sesuatu yang menggantikan selain yang wajib. Nah, pengganti dari yang bukan yang wajib ini atau pengganti sesuatu yang tidak wajib, maka maksimalnya ya tidak wajib. Hukum maksimalnya hanya sunnah. Ya, hukum maksimalnya hanya. Kalau seandainya pengganti sunnah hukumnya wajib, ya harusnya tidak seperti itu ya. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ini sujud sahwi itu sunnah. Dan tempatnya sebelum salam juga kemarin sudah kita bahas. Kama sabata fil hadis al-mutaqaddim, seperti yang lanjut ke bawahnya. Faslun fihi, salat kapan itu waktunya? Ba'da salati subhi, ya, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi qadra rumhin, dan ketika terbit tulu, yaitu tulu syamsi maksudnya, ketika terbitnya matahari sampai tatakamal wa tartafi'a qadra rumhin, sampai sempurna dan naik mungkin setinggi
tombak, ya. Wa idza stawat hatta tazul, ya. Ketika matahari di tengah-tengah atau siang hari bolong sampai zawal, sampai dia bergeser matahari itu. Wa ba'da salatil asri hatta taghrubasy syamsu, dan setelah salat asar sampai eh, ter, terbenamnya matahari. Wa indal ghurubi hatta yatakamal ghurubuha, dan ketika terbenamnya matahari sampai sempurnanya matahari itu terbenam. Apa namanya? Kitabnya nggak kelihatan, ah. Share screen-nya keluar kayak. Sebentar saat Ya, lagi apa putus jaringan. baik, saya lanjutkan ya. Dalilnya adalah Ruwayal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, ya, mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi, catatan kaki nomor 3, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Ya, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari tartafi, artinya naik, ya. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah asar, hatta taghiba asy-syamsu, sampai matahari terbenam. Ya. Di sini Syarbuga mengatakan wal muradu bin nafiha wa huna, yang dimaksud dengan penafian di sini adalah an-nahyu, yaitu larangan. Walaupun lafadznya la solata, ya ini kan menafikan tidak ada sholat. Maksudnya la tusolli, jangan kamu sholat. Jadi tidak ada sholat maksudnya janganlah kamu atau janganlah kalian sholat. Ya seperti yang kita pernah bahas, kalau ada menafikan seperti ini, la sholata bihadratil ta'am misalnya. La sholata illa bi umil kitab misalnya. Nah, nafi-nafi seperti itu kemungkinannya ada 3. Ya, yang pertama adalah nafyu as-sihah, kemudian nafyul kamal, kemudian nafyul wujud. Ada nafyul wujud, maka ini mustahil ya. Nafyul wujud dalam bab ini mustahil karena pasti ada orang yang melakukan itu. Berarti nafyul wujud itu menafikan wujud sholat. Ya, itu kemungkinan itu kita hilangkan, maka tinggal 2. Nah, apakah nafyul kamal atau nafyu as-sihah? Ya. Apakah menafikan kesempurnaan atau menafikan keabsahannya? Kalau kata Syalbuqa di sini, yang dimaksud nafyu di sini adalah an-nahyu, berarti yang dimaksud adalah nafyu sihah, berarti tidak sah seseorang memulai sholat di waktu-waktu terlarang ini. Ya, ini bagi yang berpendapat, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu pun juga ada 2 pendapat, apakah sholat di waktu-waktu terlarang itu makruh atau haram. Maksudnya karahiyatul tahrim atau karahiyatul tanzih. Kalau karahiyatul tanzih itu berarti makruh saja, biasa makruh. Kalau karahiyatul tahrim itu maka haram. Ya, maka wallahu alam bisawab. Ya, yang rajih adalah yang tahrim, karahiyatul tahrim. Kita lanjutkan dulu. Ya, nanti akan Ana sambung dengan kitab Kifayatul Akhir biar lebih lengkap ya, karena bab ini di kitab ini cuma sedikit. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan bab sholat jamaah. Mungkin mukadimah di sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Ya, wal muradu binafi huna an-nahy, yang dimaksud dengan la sholata itu tidak ada sholat itu an-nahyu, larangan. Ai la yusalliyanna ahadun fi hadainil waqtaini. Artinya janganlah ada seseorang yang sholat pada 2 waktu ini. Ya. Wajah an-nahyu sharihan fi riwayat Muslim, dan larangan ini jelas dalam riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Catatan kaki nomor 3. Catatan kaki nomor 3 antum turunin di kitabnya.
Terus enggak, ke atas lagi maksudnya. Sampai ya. Oh, ya, jadi wal muradu bin nafi huna an-nahyi. Atau wal muradu bin nafi huna an-nahyu. Ai la yusalliyanna ahadun fi hadhil awqat. Nah, kemudian sekarang di paragraf ini rawahul Muslim, di situ kita lihat diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna atau an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk sholat di dalamnya dan untuk menguburkan jenazah-jenazah kita. Yang pertama, hina tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi. Hina tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari itu tulu, yaitu terbitnya bazighatan. Bazighatan itu yatlu korsuha atau kirsuha. Nanti di bawah ada. Itu maksudnya apa namanya? Muncul bulatan matahari itu namanya bazighatan. Hatta tartafi sampai naik. Naiknya itu tadi disebutkan qadra rumhin ya. Sepanjang mungkin tombak, maksudnya sudah sempurna setelah bulatan matahari itu keluar sempurna kemudian naik. Nah, itu maka seperti itu sudah boleh sholat. Wahina yaquma qa'imudz dhahirati hatta tamilu syamsi. Ya. Dan ketika yaqumu qa'imudz dhahirah, ya qa'imudz dhahirah itu adalah istidadul harri. Ya. Kata Syalbuqu wa asluhu annal ba'ira idza kana barikan qama fi hadzal waqti min syiddatil harri. Ya. Kenapa disebut qaimatud dhahirah? Ya, karena apa namanya? Dhahirah itu kan dari kata zuhrun. Zuhur itu artinya punggung. Dhahirah itu artinya adalah apa namanya? Alat yang dipakai untuk atau punggung ya, punggung yang dipakai untuk apa? Untuk mengangkut. Maksudnya onta di sini ya. Onta. Ketika onta itu duduk, dia berdiri. Kenapa? Karena saking panasnya. Makanya dikatakan qaimud dhahirah. Jadi dhahirahnya itu berdiri. Ya. Maksudnya kapan itu? Maksudnya ketika tengah hari, ya, siang hari, pas siang hari bolong. Qaimud dhahirah itu siang hari bolong. Kenapa disebut qaimud dhahirah? Karena dhahirah itu adalah ba'ir. Ba'ir itu adalah onta. Ya. Onta itu ketika dia duduk pada waktu tersebut, dia saking panasnya nempel ke apa? Ke pasir atau ke tanah itu berdiri, dia nggak kuat. Ya, maka itu disebut qaimud dhahirati. Jadi Nabi menyebutkan hina yaqumud qaimud dhahirati hina yaqumu qaimud dhahirati. Qaim di sini bisa artinya rijal ya. Rijal itu kaki ya. Jadi ketika berdirinya kaki-kaki dhahirah tadi atau ba'ir tadi, hatta tamilu syamsu sampai matahari itu mail, matahari itu bergeser. Ya, kemudian wahina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ya, ketika matahari itu tadayyafa. Tadayyafa itu artinya adalah tamilu hala isfiroriha. Artinya dia apa namanya? Ketika sudah warnanya menguning ya, sudah mau masuk waktu maghrib, ya dia itu apa? Mau terbenam. Nah, jadi seperti itu makruh ya ketika setelah asar ya. Dalam riwayat yang lain ba'dal asri. Kemudian tadi ya wala sholat ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat ini wahina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Sampai matahari itu ketika sudah warna kuning, yaitu warna sholat waktu asar, kemudian dia apa namanya? Mau terbenam sampai dia terbenam sempurna. Maka itu adalah waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita sholat dan kita menguburkan jenazah-jenazah kita. Wa nahyu fi ma sabaqa litahrimi wa huwa yaqtadil butlan. Kata beliau, hafizullah, benar di sini ya.
Beliau cuma menyebutkan wa nahyu fiha sabaqa litahrim. Ya, tapi kalau dalam nuskah ana disebutkan wa nahyu fi ma sabaqa litahrimi wa huwa yaqtadil butlan. Ya, jadi ada apa? Ada kata butlan di sini ya. Butlan itu batil, tapi kalau di kitab antum ini cuma dikatakan wa nahyu fi ma sabaqa litahrim. Kalau di sini wa nahyu fi ma sabaqa litahrim wa huwa yaqtadil butlan. Ya, bedanya apa? Bedanya di naskah ana ada tulisan yaqtadil butlan. Butlan artinya adalah batal. Jadi kalau seandainya seseorang melakukan sholat di tempat-tempat tadi atau di waktu-waktu tadi atau di saat-saat yang terlarang itu, maka dia sholatnya batal, tidak sah. Ya, karena al-nahyu yaqtadil fasad. Ya, jadi larangan itu apa namanya? Konsekuensinya adalah rusaknya ibadah itu. Jadi kalau kita dilarang puasa apa namanya? Puasa pada hari Id, ya, ya, kita dilarang untuk puasa hari. Nah, kita puasa pada hari itu, apakah puasa kita sah? Maka jawabannya tidak sah. Itu wanahyu yaqtadil fasad. Ya. Larangan itu konsekuensinya adalah rusaknya ibadah. Jadi kalau kita dilarang untuk lakukan ibadah di waktu atau tempat tertentu, maka ketika kita lakukan maka batil butalan. Enggak cuma haram tapi apa? Tapi juga tidak sah. Kemudian kita lanjutkan. Wala yuhramu fi hadhil awqati min as-salawati ma lahu sababun mutaqaddim alaihi. Nah, ini di sini enggak disebutkan ya. Di sini enggak disebutkan, di naskah disebutkan. Saya bacakan aja. Jadi wala yuhramu fi hadhil awqati min as-salawati ma lahu sababun mutaqaddim alaihi. Dan tidak haram pada waktu-waktu yang disebutkan tadi dari salat-salat ma lahu sababun mutaqaddim alaihi. Yang dia punya sebab mutaqaddim alaihi. Sebab mutaqaddim alaihi itu adalah sebab yang mendahuluinya. Maksudnya bagaimana ini? Nah, di sini juga dalam istilah mutaqaddim alaihi atau mutaakhir alaihi atau muqarin seperti ini juga ada perbedaan apa namanya? Perbedaan sudut pandang dalam mazhab Syafi'i. Ada yang dimaksud mutaqaddim alaihi itu mutaqaddim ala sholati, ya, atau alal fi'li maksudnya. Ya, mutaqaddim alal fi'li. Jadi sebab-sebab yang dia itu sudah ada sebabnya atau sebabnya itu mendahului perbuatan sholatnya. Jadi mutaqaddim alaihi maksudnya mutaqaddim ala fi'li as-sholati. Ya, contohnya adalah ya sholat jenazah. Kita lihat sholat jenazah itu ada sebab orang meninggal dulu, kemudian kita baru sholat apa? Sholat jenazah. Nah, berarti di sini sababnya mutaqaddim ala fi'li as-sholati. Nah, seperti ini apakah makruh atau haram? Jawabannya tidak. Tidak haram. Tapi kalau kita tadi dilarang untuk menguburkan, ya. Untuk menguburkan waktu-waktu itu, tapi kalau untuk sholat maka tidak. Ya, tidak apa? Tidak masuk dalam tahrim karena lahu asbab. Dalam hal ini sholatnya adalah sholat yang memiliki sebab dan sebabnya mutaqaddim alaihi. Sebabnya itu apa namanya? Sebabnya muncul sebelum apa? Sebelum sholat itu dilakukan. Ya. Li'anna sunnatal isra' fi sholati 'alaiha wa dafniha ba'dal faragh. Ya, karena bentar. Antum coba geser ke bawah. Anda pengen tahu itu ya. Oh, oh. Ya, ada perbedaan sedikit ya di naskah Ana sama punya antum. Nggak apa-apa, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Ana baca yang punya Ana dulu, nanti Ana baca yang di naskah. Sampai sini. Ya, Ana baca yang punya saya dulu ya. Li'anal isra'a fi sholati 'alaiha wa dafniha ba'dal faraghi min ghusliha wa huwa sababul mutaqaddim 'alaihi. Karena sunnah untuk mempercepat ya, sholat terhadap jenazah itu dan menguburkan itu ba'dal faraghi min ghusliha. Sunnahnya kapan itu? Sunnahnya setelah selesai memandikannya. Jadi kita harus menyegerakan mandinya dan menyerahkan untuk disolati. Nah, adapun kalau untuk waktu menguburkan, maka kita tunggu waktu-waktu yang tidak terlarang. Ya, karena
kesunahan untuk mempercepat menyolatkan jenazah itu kapan mulainya? Mulainya setelah memandikan jenazah itu, gitu ya. Jadi sholat jenazah itu tidak mengapa dilakukan di waktu-waktu yang karohah tadi atau waktu-waktu yang dilarang tadi. Kenapa? Karena sholatul jenazah itu sholat lahu sabab atau lahu sababun mutaqaddim alaihi. Kemudian wa tahiyatul masjid. Nah, ini tahiyatul masjid ini ada perbedaan. Apakah dia termasuk yang sababuhu mutaqaddim alaihi atau muqarin? Jadi begini. Sholat lahu asbab, sholat yang memiliki sebab itu terbagi menjadi tiga. Yaitu sholat yang memiliki sebab mutaqaddimun alaihi, yaitu sholat yang memiliki sebab dia itu mendahului sholatnya. Gitu ya. Jadi maksudnya sebab itu sudah ada sebelum dia melakukan sholat itu, contohnya sholat jenazah, kemudian sholat sunnah wudhu misalnya, ya. Kemudian misalnya apa lagi ya? Sholat tahiyatul masjid, enggak, tahiyatul masjid ini kita bahas sekarang. Nah, tahiyatul masjid ini apakah sebabnya mutaqaddim atau muqarin? Nah, ini yang ada yang memasukkan ini apa namanya? Sebabnya muqarin. Jadi sama berbarengan. Antara masuknya dan sholat tahiyatul masjid itu tidak dikatakan sebabnya mutaqaddim, ya, tapi berbarengan. Jadi pas dia masuk kemudian dia apa? Sholat. Itu namanya sababu al-muqarin. Nah, juga ada yang memasukkan ini sababul mutaqaddim. Tapi walaupun dia ada perbedaan apakah dia muqarin atau mutaqaddim, para ulama ini sepakat yang muqarin dan mutaqaddim itu masih apa? Masih dianggap sholat lahu asbabun, sholat yang memiliki sebab yang diperbolehkan untuk sholat di waktu-waktu yang terlarang. Karena yang nanti nggak boleh dilakukan itu adalah sholat lahu sababun mutaakhir anhu. Jadi sholat yang memiliki sebab, tapi sebabnya apa namanya? Sebabnya di belakang atau sebabnya itu setelah sholat. Misalnya sholat istikharah. Istikharah itu kan doanya itu kan. Ya, doa istikharah itu. Jadi sholat dulu baru berdoa. Nah, maka sholat istikharah seperti itu maka apa namanya? Sababul mutaakhir. Maka tidak dilakukan ketika waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena sholat itu walaupun dia punya sebab, tapi sababuhu mutaakhirun anhu. Sebabnya itu terakhir atau sebabnya itu atau sholatnya mendahului sebab. Sebentar, karena izin sebentar dulu ke kamar mandi. Mungkin bisa di pause dulu ya. Jenis ya, pengertian sholat yang memiliki sebab ya intinya sholat-sholat yang ada sebabnya. Sholat yang ada sebabnya. Nah, itu ada terbagi menjadi tiga. Sebabnya itu mutaqaddim alaihi, atau sebabnya itu mendahului sholatnya, atau sebabnya itu bersamaan dengan sholatnya. Maksudnya tidak mendahului tapi bersamaan seperti tahiyatul masjid ya. Ketika dia masuk ya itu ketika itu sholat ya. Jadi bukan dia sholat dulu baru masuk, atau dia masuk dulu kemudian keluar terus baru sholat, enggak, tapi masuk, pas masuk ya sholat. Nah, itu namanya sebabnya muqarin, atau ada yang mengatakan itu sebabnya mutaqaddim juga ya. Kemudian yang terakhir adalah sebabul mutaakhir, sebabnya itu belakangan seperti sholat sunnah tawaf ya. Sholat sunnah tawaf ini sebenarnya sebabnya mutaakhir, sebabnya itu mutaakhir yaitu sebab apa, dia tawaf dulu baru apa, afwan, sunnah tawaf sebabnya mutaqaddim, afwan. Pokoknya intinya dia sebabnya itu mutaakhir anhu. Nah, mutaakhir anhu itu maksudnya dia itu sebabnya di akhir seperti sholat istikharah tadi contohnya. Ya. Jadi apa namanya? Istikharah itu kan doa. Nah, dia melakukan apa? Melakukan sholat dulu baru berdoa. Nah, maka doa istikharah itu mutaakhir anis sholati. Dia itu sholatnya duluan terus baru sebabnya ya. Maka seperti ini yang mutaakhir itu tidak dilakukan di waktu fuqarah. Tapi kalau sebabnya taqaddim atau muqarin maka boleh dilakukan dan tidak makruh. Kemudian berikutnya adalah di dalam naskahana di sini ada wasunnatul wudu'i. Ya. Sunnatul wudu dan sunnah wudu. Lima ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajri. Ya.
dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika salat subuh, "Ya Bilal, haditsni bi arja amiltahu fil islami. Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yaday fil jannah." Atau baina yadayya fil jannah. Jadi wahai Bilal, haditsni, kabarkanlah kepadaku, ya, eh, kabar mana tadi? Ya, hadis nih biarja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku dengan arja amal, amalan yang paling diharapkan. Ya maksudnya kamu itu mengamalkan apa yang paling kamu apa namanya? Kamu ingat ya. Maksudnya kamu apa? Kira-kira itu kamu kamu jaga atau kamu utamakan gitu ya. Jadi kayak yang kamu harapkan untuk apa? Untuk dibalas. Ya karena kan amalan itu kan mungkin berbeda-beda ya. Maksudnya bisa jadi amalan yang kita amalkan itu mungkin misalnya ada seseorang yang kuat di puasanya atau kuat di sholatnya. Nah, yang kalau dia ahli saum berarti ya arja amal ya. Amal yang paling diharapkan adalah puasanya. Kalau ahli sholatul lail misalnya, maka yang diharapkan adalah sholat malamnya seperti itu. Amil tahu fil Islam yang engkau telah amalkan ketika sudah masuk Islam. Pak ini sami itu dafan na'laika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya saya mendengar dafa na'laika itu artinya adalah tahriku na'laika. Tahrik itu gerakannya, maksudnya eh, apa namanya, suara gerakan sendal. Dua sendalmu fil jannah di surga. Kemudian Bilal mengatakan, alim tu amalan arja indi, saya tidak pernah mengetahui ada amalan yang saya harapkan di sisiku. Anilam atau hartohuran. Kecuali ini, yaitu saya tidaklah berwudu. Ya. Bisa adil lail au nahar, baik di waktu malam ataupun siang, illa sallaitu bidzalika tuhura ma kutibali an usalli. Ya, kecuali saya sholat apa? Dengan apa namanya? Dengan bersuci tadi itu maka tabali an usalli. Apa yang di apa namanya? Disyariatkan untuk saya sholat di dalam. Waqala Abdullah bin Al-Bukhari dafana alaika yakni tahrikuna alaika. Ya yang dimaksud ya dengan dafana alaika itu artinya adalah tahrikun alaika. Maksudnya gerakan sendal. Kemudian kita lanjut lagi. Wa kemudian wa qada'u sholati fardhatin kanat aw naflan. Nah, berikutnya salah satu jenis sholat yang memiliki sebab adalah qada'u sholat fardhah kanat aw naflan. Mengqada' sholat baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, jadi ketika kita tidur kemudian kita bangun dan belum sholat, misalnya belum sholat subuh, nah pas bangun itu eh, sudah jam setengah 6 atau jam 6 pas ketika matahari terbit misalnya. Nah yang seperti ini maka kita langsung laksanakan karena itu termasuk qada'u fardhatin. Mengqada' sholat fardu ini adalah lahu sabab tentunya. Sabab mutaqaddim tentunya dan wajib dan harus selesai apa? Tanggungan kita itu harus selesai ketika itu juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nasiya anis sholati falyaqdiha hina yadhkuruha. Barang siapa dia lupa dari sholat maka dia mengkodoknya ketika dia mengingatnya walaupun waktu-waktunya ketika dia ingat itu adalah waktu makruh atau waktu terlarang tadi. Au naflan atau bahkan sholat nafilah ya atau sholat sunnah bahkan yang menunjukkan itu adalah kodoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ba'diyah duhur itu dilakukan setelah asar. Ya. Dan ketika itu sa'alathu an dzalika Ummu Salamah radhiyallahu taala. Dan ketika itu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ya binta Abi Umayyah." Wahai anaknya Abu Umayyah, sa'alti anir raq'ataini ba'dal asri wa annahu atani nasun min Abdul Qais. Fasyaghaluni anir raq'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatani. Ya. Kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Sebabnya adalah fa innahu atani unasun
min Abdil Qais. Karena sesungguhnya saya didatangi dari orang dari Banu Abdil Qais atau wafdun atau unasun, utusan atau manusia dari Bani Abdil Qais. Fasyaghaluni anir raq'ataini allataini ba'da dhuhri, maka saya tersibukkan dari sholat itu ya karena kedatangan apa? Tadi tamu dari Bani Abdul Qais tadi. Fahuma hatani, maka saya lakukan ini. Dan lain disebutkan Ummu Salamah kemudian mengatakan ya, apa naqdihi ya Rasulullah, apakah kita juga boleh mengqadanya? Kemudian kata Nabi, la, jangan. Nah, tapi tambahan soal itu ya, soal dari Ummu Salamah dan juga kata la itu dhaif, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Jadi tambahan itu sifatnya atau ada beberapa riwayat ya, riwayat yang mengatakan ya. Riwayat yang ini menyebutkan ada dalam riwayat itu disebutkan kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu afa'atihima, apakah kita juga boleh mengkodoknya seperti Anda mengkodoknya? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Nah, ini tambahan dari soal dan jawab ini dhaif. Jadi, kalau seandainya ini sahih, maka kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak boleh kita lakukan. Karena ini tambahannya dhaif, maka boleh kita lakukan apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita baca yang di punya antum ya. Ya. Ke atas lagi ke catatan kaki yang atasnya. Ya, dari sini yang paling bawah. Wa ala dzalika amma ma lahu sababun fatusalli fi kulli awqati. Adapun yang salat yang memiliki sebab, maka salatnya pada setiap waktu, naflan kanat am fardan, baik salat sunnah ataupun salat wajib. Dan ala dzalika, yang demikian itu ditunjukkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu. Ya, lanjut ke bawah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha kafaratan laha illa dzalika. Ya. Ini ya juga seperti hadis yang saya sebutkan tadi ya, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap salat, maka hendaklah dia apa namanya? Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Kemudian wa rawahul Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'da al-'asri fasa'alathu an dzalika faqala ya binta Abi Umayyah sa'alti an rak'ataini ba'da al-'asri wa innahu atani unasun atau nasun min Abdil Qais fasyaghaluni an rak'ataini allataini ba'da zuhri bahahuma hatani. Ini yang saya bacakan tadi. Baik. Lanjut ke atas. Nah, sudah masuk sholatul jamaah. Sebelum kita masuk ke sholatul jamaah, sedikit Anda bacakan tambahan dari kitab Kifayatul Akhir ya. Ya. Bentar. Ini beliau dalam siapa? Syekh Imam Al ini mengatakan dalam Kifayatul Akhir, wa sababul karahati. Sebab dimakruhkannya, kenapa? Kenapa kita dimakruhkan di waktu-waktu tadi? Ya, di waktu-waktu yang disebutkan 3 waktu, bahwasanya kita tidak boleh sholat dan kita tidak boleh menguburkan jenazah-jenazah kita, itu ketika terbit matahari, kemudian ketika matahari tengah hari, siang hari bolong, dan ketika terbenamnya matahari. Kenapa itu? Kenapa 3 waktu itu? Ya, sebabnya adalah dalam dalam satu riwayat disebutkan annahu alaihi salatu wassalam qala inna syamsa tatlu'u maha qarnus syaitani. Ya. Fa idza irtafa'at faraqaha. Sesungguhnya matahari itu terbit bersama dengan tanduk setan. Ketika dia sudah tinggi, maka setan meninggalkannya. Wa idza stawat
qoronaha, dan ketika sudah tengah-tengah setan menempelkannya lagi, maksudnya korona yukorin itu apa, menyamainya lagi gitu ya. Faida zalat farokoha, ketika dia sudah tergelincir maksudnya waktu duhur, setan meninggalkannya lagi. Wa idza danat lil ghurubi qarona, dan ketika mau maghrib, mau mendekati maghrib, terbenamnya matahari, dideketin lagi sama setan. Fa idza gharabat faroqaha, dan ketika dia terbenam, sudah sempurna terbenamnya, maka faroqaha, yaitu setan meninggalkannya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri dengan sanadnya. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya beliau rahimahullahu taala. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lain. Seperti dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, fa innaha taqrubu baina qarnai syaitani wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dalam Muslim disebutkan sesungguhnya taqrubu baina qarnai syaitan. Matahari terbit di antara dua tanduk setan, wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud. Ya, ini juga sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan. Wa amal waqtani al-akharani fayata'allaq bil fi'li bi an yusalli subha wal asra. Nah, kalau tadi kan ya ta'allaq ya bil waqti, kalau yang apa namanya, yang tiga tadi ya, waktu terbit, waktu terbenam, dan tengah hari. Nah, kalau berikutnya ini yang dua ini kan satu awqat ya. Kalau tiga disebutkan berarti tinggal dua. Nah, dua ini ya ta'allaq bil fi'li, dia berkaitan dengan perbuatannya. Bi an yusalli subha wal asra, wa idza qaddama subha wal asra tala waqtul karahati, wa idza akhara qasura. Nah, ini juga nih. Setelah asar ya, sampai maghrib. Nah, maksudnya setelah asar itu setelah apa? Setelah sholat asar, bukan setelah waktu asar. Jadi kalau seandainya seseorang itu menunda sholat asar, misal menunda sholat asar, maka waktu makruhnya jadi pendek. Waktu makruhnya jadi pendek. Kalau seandainya seorang menunda sholat subuh misalnya, maka waktu makruhnya juga jadi pendek. Nah, kenapa demikian? Karena karohahnya itu atau makruhnya itu berkaitan dengan fi'li, dengan perbuatan sholat itu, bukan dengan waktu. Ya, jadi kalau sudah masuk waktu asar, dia sholat nafilahnya banyak misalnya, terus dia menunda sholat misalnya, maka seperti itu apa namanya, menjadikan sholat ya waktu sholat makruh itu menjadi pendek. Ya, beliau mengatakan di sini, ya idza akhara idza tala idza qaddama subha wal asra tala waqtul karahati wa idza akhara qasura. Kalau dia mengakhirkan memajukan sholat, ya berarti panjang waktu makruhnya. Kalau dia mengakhirkan berarti pendek. Ya, ini sebenarnya bukan perintah untuk kita menunda sholat, enggak. Tapi ini hanya beliau itu mengkaitkan waktu makruh itu dengan perbuatan gitu. Wa hujjatu dzalika marahu Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu wa ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar sampai terbenamnya matahari, dan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Wa muqtadu kalamihim, dan poin apa konsekuensi dari kalam beliau, anna man jama'a jam'a taqdim wa shalal asra majmu'atan fil waqti dhuhri liman li safarin aw marad aw matar annahu yukrahu. Ya, wa huwa kadzalika waqtu wa huwa qad saraha bihi al-Bandaji anil ashabi wa naqalahu an Syafi'i. Nah, ini mungkin antum pernah dengar, ya pernah dengar apa namanya, jamak takdim, ya jamak takdim untuk sholat duhur, jamak takdim sholat duhur dan asar di waktu duhur, ya itu makruh. Kenapa? Karena waktu antum untuk diperbolehkan sholat itu jadi lebih panjang lagi ya. Jadi misalnya antum menjamak apa, sholat sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur, di awal waktu duhur, maka waktu apa namanya, waktu yang terlarang sholat itu jadi panjang karena ta'aluknya atau kaitan larangan itu dengan perbuatan sholat asar.
bukan dengan waktu sholat asar. Jadi kalau antum sudah sholat asar di waktu zuhur berarti antum panjang. Nah ini seperti itu sebenarnya dinukil dari sebagian pendapat imam atau mazhab Syafi'i seperti Al-Bandaniji dari beliau menukil juga dari Imam Syafi'i. Jadi Al-Bandaniji ini menukil dari Imam Syafi'i dan di sini disebutkan dalam kitab ini. Na'am dzakara Al-Imad bin Yunus annahu la yukrah wa tabi'ahu ba'da syurahil wasiri wa qala al-isna'i wa huwa mardud bin nasy Syafi'i. Ya, sebagian ulama Syafi'i juga mengatakan sesungguhnya jamak takdim untuk salat zuhur dan asar ini tidak makruh. Ya, seperti Al-Imad bin Yunus ini juga salah seorang ashabus Syafi'i. Nah, kemudian juga yang lainnya. Ya, tetapi Al-Isna'i juga ulama Syafi'i yang mengatakan mardudun binas Syafi'i, maksudnya dia itu kalau dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i maka mardud, maka tertolak karena nasnya atau perkataan Imam Syafi'i sendiri menunjukkan bahwasanya memang jamak takdim untuk sholat zuhur itu makruh. Ya. Seperti itu ya, itu salah satu wajhun dari sisi ya, dari sisi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan. Fa in qulta la tanhasirul karahatu fi ma dzakarna bal tukrahu salatu aidan fi waqti su'udil imam lil khutbah. Khutbatil Jum'ati wa inda iqamatis sholati. Ya. Tidak hanya sholat itu makruh dalam atau terlarang dalam hal-hal yang 5 tadi yang sudah kita sebutkan, bahkan ada lagi, yaitu kapan? Ketika seorang khotib sudah sudah naik mimbar. Nah, maka seperti ini juga hukumnya tidak boleh kita memulai sholat sholat yang tidak punya sebab, kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, maka itu memang diperintahkan. Bahkan Nabi SAW ketika melihat seseorang yang langsung duduk, disuruh berdiri lagi sholat. Nah, ini juga menunjukkan ya, ada orang yang berdalil bahwasanya ketika sholat Jumat kemudian mendengarkan azan, apakah kita tunggu azannya sampai selesai atau sholat langsung, sholat tahiyatul masjid langsung? Ya, jawabannya adalah ada yang menjawab sholat tahiyatul masjid langsung walaupun azan berkumandang. Kenapa? Karena yang pertama, menjawab azan itu hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Maka kita mendahulukan yang wajib. Jadi kita langsung sholat saja walaupun tidak menjawab azan, kemudian atau menjawab azannya di jamak ya. Maksudnya di jamak itu dikumpulkan di akhir semua dijawab setelah dia sholat. Atau tidak menjawab sama sekali karena sunnah, kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah untuk apa? Mendengarkan, kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Nah, ini juga kalau istidlalnya seperti itu, pendalilan seperti itu, maka tertolak dengan hadis ketika Nabi SAW melihat seseorang yang datang masuk masjid kemudian langsung duduk terus disuruh sholat. Ya. Kalau seandainya sholat tahiyatul masjid itu sunnah, ya, kalau seandainya tahiyatul masjid itu sunnah dan mendengarkan khutbah itu wajib, pasti Nabi tidak menyuruh berdiri untuk sholat lagi. Ya. Jadi udah duduk-duduk aja, karena kalau bertabrakan antara yang sunnah dan yang wajib, maka yang wajib yang didahulukan kan harusnya. Jadi istidlal yang seperti tadi itu mungkin kurang pas ya. Ya karena sholat tahiyatul masjid itu hukumnya juga sunnah, tapi Nabi menyuruhnya untuk apa? Untuk berdiri. Ya, untuk berdiri dan sholat lagi. Kalau begitu berarti dia ketinggalan kewajiban dong. Ya. Kecuali kalau orang itu berpendapat bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Nah, maka itu beda. Ya. Jadi sampai mana tadi? Jadi ketika seorang khotib dia naik mimbar, maka itu juga makruh atau terlarang sholat. Begitu pula ketika Ketika qomat. Itu juga makruhnya untuk itu ya juga terlarang ya. Ketika kita sholat nafilah terus qomat ya kita idza uqimatis sholati fala sholata illal maktubah. Ketika qomat kumandangkan maka tidak ada sholat kecuali yang wajib saja. Ya. Kemudian pengecualiannya. Cuma idza qulna biman sholati fi hadhil awqat fa yustasna zamanun wa makan. Maka ada pengecualian waktu dan tempat. Yang pertama, adapun waktu maka fa'in dal istiwa yaumil Jum'ah. Maka dikecualikan pada hari Jumat. Jadi ketika siang hari bolong kan tidak boleh sholat atau makruh sholat.
tapi dikecualikan pada hari Jumat. Wa fihi hadis rawahu Abu Dawud illa annahu mursal. Ada riwayat dari Abu Dawud tapi itu adalah riwayat yang mursal. Yang mursal itu tidak disebutkan rawi atasnya. Wa ulila adamul karahati bi anan nuas. Ya, tapi tidak disebutkan sampai Imam Al-Hisni karena itu hadis termasuk hadis dhaif. Nah, wa ulila kemudian ada dalil lagi, dikasih taklil, dikali alasan lagi, adamul karahati bi anan nuas yaqlibu ala hadhil awqati fa yatruduhu bitanaful. Ya, secara akal ya, dalil aklinya bahwasanya waktu-waktu tadi itu atau waktu-waktu siang pas tengah hari pada hari Jumat itu kan waktu-waktu ngantuk gitu kan, apalagi nunggu khutbah, maka orang itu menahan kantuknya dengan tanaful atau dengan sholat-sholat nafilah, memperbanyak sholat-sholat mutlak ketika apa? Ketika sebelum khotib naik mimbar. Khaufan min intiqadil wudu'i wahtiyajuhu ila takhattin nasi. Ya, apa namanya? Takut ya, takut supaya wudhu itu tidak batal wahtiyajuhu ila takhatin nasi wa qila ghairi dzalika. Dan kebutuhan untuk apa? Untuk melewati takhatin nasi itu melewati orang-orang yang apa? Yang ada di sholat Jumat itu. Kemudian ada yang mengatakan selain itu, wala talhaqu baqiyatal awqatil makruhati bi waqti zawali yaumil jum'ati ala sahih. Maka waktu-waktu wala talhaqu baqiyatal awqatil makruhah bi waqti zawali yaumil jum'ah. Maka dikecualikan waktu zawal atau waktu zuhur pada hari Jumat, maka itu dikecualikan. Jadi tidak makruh ketika apa? Seorang sholat mutlak pada hari Jumat siang hari bolong. Lintifai hadal makna ya'umu adamul karahati waqti zawali li kulli ahadin fa illam yahduril jum'ah. Maka keumuman ini masuk pada orang-orang yang tidak hadir pada sholat Jumat juga. Jadi misalnya perempuan di rumah, enggak seperti itu juga apa? Jadi tidak makruh akhirnya. Walaupun walaupun ilah tadi nggak ada pada wanita itu. Kalau wanita kan nggak sholat Jumat, tapi pun di rumah juga jadi nggak makruh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Hisni. Adapun pengecualian tempat maka Mekah. Ya, Mekah. Nah, Mekah apakah seluruh Mekah atau Masjidil Haram saja? Nah, ini alal khilaf yang jelas di Mekah. Fala tuqra'u salat fiha fi syai'in min hadhihi al-awqati sawa'un salatut tawafi wa ghairiha 'alal ashahi. Ya, maka yang seperti itu tidak ada pengecualian ya di Mekah, baik sholat apapun, mau sholat tawaf, mau sholat mutlak di waktu-waktu terlarang itu tidak mengapa. Ya, jadi dikecualikan di Mekah. Maka di sini yang disepakati ya Masjidil Haram saja. Adapun selainnya maka mukhtalafun fihi. Apakah seluruh Mekah atau tidak seluruh Mekah tapi yang yang masuk di haram. Haram itu maksudnya adalah tempat mikot ya, di dalam tempat mikot yaitu alal khilaf, apalagi Mekah keseluruhan itu juga alal khilaf, ada perbedaan. Nah, yang disepakati adalah di Masjidil Haram. Wa fi wujaihin inna ma yubahu raq'atat tawafi. Ada sebagian pendapat Syafi'iyah mengatakan yang dibolehkan hanya 2 rakaat tawaf. Waswabu, yang benar adalah al-awwal, yaitu bukan cuman tawaf, salat sunnah tawaf saja. Wa fihi haditsun rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Tirmidzi qala hasan sahih. Ya, dalam dalam hal ini Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi memiliki riwayat tentang apa? Pengecualian Mekah, yaitu Qaulu sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahari. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seseorang pun tawaf di Ka'bah ini wa shalla ayyata sa'atin sya'a, dan mau sholat kapanpun itu jangan dilarang min lailin au nahar, baik malam maupun siang. Berarti ini pengecualian juga di Mekah ini ya, atau Masjidil Haram, dan beliau mengatakan Imam Tirmidzi ini hadis hasan sahih. Wal muradu bi Makkah jami'ul haram ala sahihi wa qila Makkah faqad wa qila yahtassu bil Masjidil Haram. Ya. Yang dimaksud Mekah itu adalah seluruh tempat haram. Ya, seperti saya bilang tadi ya, seluruh tempat haram itu kota Mekah dan
keluarnya yang masih dalam mikot, masih dalam lingkaran mikotnya. Atau Mekah, kota Mekah saja, afwan. Anda tadi kebalik ya. Jadi wilayah haram itu lebih luas daripada kota Mekah saja. Anda tadi kebalik. Ya, jadi apa namanya? Baik yang kota Mekah maupun keluar dari kota Mekah tapi masih dalam tanah haram atau hanya di Masjidil Haram. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan Imam Ahnisi menyebutkan yang benar itu adalah haram secara umum, enggak cuma di Mekah apalagi di Masjidil Haram saja. Jadi haram secara umum sampai keluar Mekah tapi dia masih di tanah haram. Di tanah haram yang diperbolehkan atau yang sudah harus masuk ihram ketika seseorang itu ingin umrah atau haji. Wa hada kullu fi sholatin la sababalaha wa amma lahu wa la sabab fala tuqra. Ini semuanya pada sholat yang apa? Yang memiliki sebab tidak memiliki sebab, adapun sholat yang memiliki sebab maka tidak makruh. Wallahu alam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya. Hal min soal ada yang tanyakan, tafadhol. Ini Sat, mau tanya Sat, Ya, terkait silahkan. yang tadi itu Sat, menguburkan mayat dilarang itu maksudnya waktunya sama kayak waktu-waktu terlarang dalam sholat Sat. Iya, betul. Jadi kalau Jadi, ya ya, yang di tengah hari apa namanya waktu zawal gitu ya nggak boleh gitu ya kita ya, betul. menguburkan mayat. Jangan menguburkan di 3 waktu tadi ya. Ya, salah auqatin yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura mautana itu. Jadi 3 waktu yang kita nggak boleh apa? Sholat dan nggak boleh menguburkan waktu apa namanya? Jenazah-jenazah itu duhur pas tengah hari, kemudian pas terbenam matahari dan juga pas terbit matahari. Adapun yang 5 itu kan 5 waktu itu yang 2 waktu itu sholat ya. Jadi yang 5 waktu itu 5 waktu terlarang sholat. Adapun yang terlarang menguburkan itu yang 3. Tadi kan ada 2 kan. Ada muta'alik dengan waktu, ada yang muta'alik atau berhubungan dengan waktu sama berhubungan dengan perbuatan. Nah yang 2 sisanya kan berhubungan dengan perbuatan, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah maka kalau itu nggak masuk dalam hadis tentang menguburkan itu. Tapi yang dimakruhkan hanya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Baik, aku. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.